Salam, selamat pagi, salam damai sejahtera untuk Bapak Ibu, Saudara-saudari yang terkasih. Marilah kita menerima sapaan firman Tuhan melalui renungan harian HKBP Resort Sutoyo. Hari ini, Rabu 28 Januari 2026. Kita berdoa. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, itulah yang memelihara hati, jiwa, dan pikiran saudara. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kita. Amin. Firman Tuhan yang mau menyapa kita melalui renungan ini terambil dari kitab 2 Raja-Raja pasal 2 ayat 9. Dan sesudah mereka sampai di seberang, berkatalah Elia kepada Elisa, "Mintalah apa yang hendak kulakukan kepadamu sebelum aku terangkat daripadamu." Jawab Elisa, "Biarlah kiranya aku mendapat 2 bagian dari rohmu." Dalam bahasa Batak Toba, jadi dung tari parnasida ninda si Elia matu si Elisa. Harupangi hido masyanau manang halomoni rohamba henoko tuho. Tagas sorodo pe na mangalap au siya labungmu. Dungi ninda si Elisa ma. Iko silopi 2 nian siya tordim songkop tuau. Bapak Ibu, saudara-saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus, setiap orang pasti memiliki harapan dan impian dalam hidupnya. Ada yang berharap pekerjaannya diberkati, kesehatannya membaik, keluarganya dipulihkan, atau imannya semakin kuat. Namun tidak jarang harapan itu terasa jauh dari kenyataan. Dalam situasi seperti ini, firman Tuhan memberikan penguatan melalui kisah Elisa dalam nas kita hari ini di 2 Raja-Raja 2 ayat 9. Saat Elia akan meninggalkan dunia ini, Elisa diberi kesempatan untuk menyampaikan permintaannya. Ini adalah momen penting yang bisa menentukan masa depannya. Elisa tidak meminta hal yang bersifat duniawi seperti popularitas dan kemudahan hidup. Ia justru berkata, "Biarlah aku mendapat 2 bagian dari rohmu." Yang berarti kapasitas rohani yang lebih besar untuk melanjutkan panggilan Tuhan. Di balik permintaan ini tersimpan sebuah harapan dan impian bahwa ia ingin melanjutkan karya Tuhan dengan kekuatan yang berasal dari Tuhan sendiri. Bapak Ibu, saudara terkasih dalam nama Tuhan Yesus, permintaan Elisa menunjukkan bahwa impian yang sejati lahir dari hati yang bergantung kepada Tuhan. Elisa sadar bahwa panggilan hidupnya tidak mudah. Ia tahu bahwa tanpa penyertaan Tuhan, maka impiannya untuk setia melayani hanya akan menjadi keinginan kosong. Permintaan yang diajukan oleh Elisa bukan berarti karena ia ingin menjadi lebih hebat dari Elia, melainkan ia berharap Tuhan memampukan dan menyertai panggilan hidup yang dipercayakan kepadanya. Di sini kita belajar bahwa harapan yang benar bukan hanya tentang apa yang ingin kita capai, tetapi bagaimana kita tetap setia terhadap proses panjang bersama Tuhan, dan Tuhan bekerja di dalam kita untuk mewujudkannya. Bapak Ibu, saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus, renungan ini mengajak kita untuk memeriksa kembali motivasi rohani kita. Apakah kita membawa harapan dan impian kita kepada Tuhan? Mungkin ada impian yang sudah lama kita simpan, tetapi belum terwujud. Firman Tuhan mengingatkan bahwa Tuhan tidak menolak harapan besar, apapun yang diserahkan kepadanya, asal dengan rendah hati. Ketika kita mempercayai impian kita kepada Tuhan dan hidup dalam tuntunannya, Tuhan bekerja dengan caranya yang terbaik. Harapan yang disertai iman dan ketekunan akan Tuhan pakai untuk membawa kita melangkah maju satu hari demi satu hari. Amin. Kita berdoa. Bapa Surgawi yang kami puji dan sembah di dalam Tuhan Yesus Kristus Tuhan kami, Bapa yang penuh kasih, kami membawa setiap harapan dan impian kami ke hadapan-Mu. Kami percaya Engkau mengenal isi hati kami dan tahu apa yang terbaik bagi hidup kami. Tolonglah kami untuk tetap berharap dan setia berjalan bersama-Mu. Wujudkanlah rencana-Mu yang indah dalam hidup kami,
seturut kehendak-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Salam, salam sehat. Selamat menjalani hidup seturut tuntunan Roh Tuhan. Immanuel.